Hingga Januari 2025, pembangunan IKN telah menghabiskan anggaran hingga 89 triliun rupiah yang bersumber dari APBN untuk membangun infrastruktur dasar. Namun, meski sejumlah proyek sudah dilaksanakan, pembangunan IKN masih jauh dari kata selesai. Meskipun hasil citra satelit NASA menunjukkan perubahan kawasan berupa penyusutan hutan secara drastis di wilayah IKN, namun sebuah video menunjukkan proyek ini seperti terbengkalai dengan lebatnya tumbuhan liar yang ada di beberapa fasilitas di kawasan inti. Hal ini memunculkan kekhawatiran tentang kelancaran proyek dan komitmen pemerintah terhadap rencana awal. Banyak pihak yang meragukan kesuksesan proyek ini, terutama setelah pemerintahan Prabowo dan Gibran mengambil alih kekuasaan. Lantas, apa langkah yang akan diambil oleh pemerintah Prabowo Gibran terhadap proyek ambisius ini? Proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara terus menyita perhatian meskipun beragam isu mencuat. Baru-baru ini sebuah video menunjukkan tanaman liar yang merambat di pembatas jalan proyek yang menambah kekhawatiran netizen soal kemajuan proyek triliunan ini yang sempat dianggap terancam mangkrak. Namun, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono memastikan bahwa proyek ini tetap berjalan dengan progres yang cukup signifikan meski diwarnai beberapa tantangan. Bahkan, pada Januari tahun 2025, delegasi Parlemen Swedia datang untuk memantau perkembangan IKN, memastikan kelanjutan proyek sesuai dengan arahan Presiden Indonesia. Sementara itu, Bandara Internasional Nusantara meskipun baru saja dilanda oleh banjir pada akhir Januari tahun 2025, sempat menggenangi terminal setinggi 10 cm. Namun dianggap tidak mengganggu konstruksi yang sedang berjalan. Meski saluran drainase yang belum selesai sempat menimbulkan genangan, pembangunan landasan pacu juga diharapkan selesai lebih cepat dari target pada Maret 2025 dengan proses pengaspalan lapisan terakhir sudah dimulai. Nah, di sisi lain, citra satelit terbaru menunjukkan adanya penyusutan tutupan hutan di wilayah IKN yang memicu perdebatan. Deforestasi, terutama di area hutan tanaman industri, telah mencapai 18.000 hektar sejak 2018. Meskipun begitu, pihak otorita IKN berkomitmen untuk mengembalikan keseimbangan ekologis dengan menanam pohon-pohon khas Kalimantan seperti meranti dan ulin yang diharapkan dapat mengubah 65% area IKN menjadi kawasan hutan tropis. Dan isu lain yang masih menjadi sorotan adalah desain sumbu dari IKN yang dinilai tidak simetris. Meski hal ini dianggap sebagai bagian dari desain ambisius yang mendasari proyek ini, beberapa pihak mengkritik aspek estetika dan teknisnya. Keberlanjutan program pemindahan ibu kota negara Nusantara mengarah pada pembangunan infrastruktur yang mendukung transformasi kota ini menjadi pusat pemerintahan yang modern dan efisien. Target utamanya adalah memastikan infrastruktur prioritas seperti gedung pemerintahan, fasilitas pendukung, dan konektivitas antar wilayah dapat terwujud sesuai dengan rencana. Salah satu milestone penting yang harus tercapai adalah pada tahun 2025, di mana fasilitas seperti hunian, kantor, serta infrastruktur dasar seperti air, listrik, dan jalan akan siap digunakan untuk mendukung relokasi aparatur sipil negara ke IKN. Namun, rencana perpindahan ASN ini terpaksa ditunda karena penataan organisasi dan tata kerja kementerian dan lembaga pemerintah masih berlangsung hingga saat ini. Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, IKN diharapkan menjadi ibu kota politik di tahun 2028. Ini berarti bahwa pada tahap kedua, pembangunan yang berlangsung pada periode 2025 sampai 2029, pengembangan sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor dan hunian pejabat negara, harus selesai. Untuk itu, Otorita IKN akan menyelesaikan ekosistem pendukung seperti gedung eksekutif dan legislatif, serta memastikan ketersediaan fasilitas perkantoran yang representatif. Infrastruktur ini tidak hanya melibatkan pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan konektivitas antar wilayah, baik melalui jalan tol, transportasi publik, maupun jaringan logistik yang menghubungkan IKN dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia.
Nah, selain itu anggaran untuk pembangunan IKN telah disetujui sebesar 48,8 triliun rupiah untuk periode 2025 sampai 2029. Dana tersebut tidak hanya untuk infrastruktur, tetapi juga untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah selesai dibangun. Meskipun sempat ada penundaan dalam relokasi ASN, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan proyek ini dengan perencanaan yang lebih matang dan melibatkan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur guna mempercepat kemajuan IKN sebagai ibu kota baru yang diharapkan. Pembangunan IKN membutuhkan strategi pendanaan yang sangat kompleks, mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan. Rencana awal anggaran pembangunan IKN itu diperkirakan mencapai 466 triliun rupiah. Namun, hanya sekitar 89,4 triliun rupiah yang dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Sisanya, sejumlah 253,4 triliun akan dipenuhi melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha serta kontribusi dari sektor swasta. Sementara BUMN dan BUMD diharapkan berkontribusi sebesar 123,2 triliun rupiah. Anggaran yang sudah dihabiskan hingga saat ini sudah mencapai 89 triliun rupiah, yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan tahap awal di kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, menghadapi tantangan pembiayaan yang besar, Otorita IKN menggandeng berbagai pihak untuk mencari sumber dana tambahan, terutama dari investasi asing dan kerjasama dengan sektor swasta. Salah satu kemitraan penting yang dijalin adalah dengan Indonesia Investment Authority yang bertugas menarik investasi global untuk pembangunan IKN. Kemitraan ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah dalam pembangunan IKN menjadi elemen kunci dalam menciptakan kota yang modern, berkelanjutan, dan memiliki daya saing global. Skema yang ditawarkan melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha membuka peluang bagi investor domestik maupun asing untuk berpartisipasi dalam proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas publik, hingga kawasan bisnis. Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas percepatan pembangunan IKN, Otorita IKN bersama Indonesia Investment Authority atau INA telah merancang mekanisme investasi yang menarik bagi pemodal global. Nah, hingga saat ini INA dan mitra investasinya telah mengumpulkan lebih dari 3,2 miliar US dollar atau sekitar 50 triliun rupiah yang dialokasikan untuk mendanai berbagai proyek utama di IKN. Dengan dukungan ini, IKN tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan yang efisien, tetapi juga penghubung ekonomi yang mampu mendukung pertumbuhan nasional. Investasi di IKN terbagi dalam beberapa skema, termasuk penugasan kepada BUMN, penugasan kepada Badan Usaha Otorita atau BUO, skema pendanaan internasional, serta mekanisme pendanaan inovatif seperti crowdfunding dan filantropi. Sejumlah konglomerasi nasional telah berkomitmen untuk menanamkan modalnya, seperti Agung Sedayu Group, Salim Group, Astra Group, Sinarmas Group, hingga Jarum Group. Tak hanya itu, investor asing pun mulai berdatangan, termasuk Dalonix Bravo Investment dari Tiongkok dan Magnum Estate dari Rusia yang berinvestasi dalam sektor properti dan perhotelan. Proses groundbreaking telah berlangsung dalam beberapa tahap, mencakup proyek hunian, pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, dan fasilitas transportasi. Pada tahap pertama, investasi mencapai 22,9 triliun rupiah, sementara tahap kedua dan ketiga masing-masing menyumbang 15,5 triliun dan 4,7 triliun rupiah. Investasi terus bertambah dengan masuknya sektor energi, pendidikan, dan telekomunikasi. Sebagai bentuk dukungan, pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal, seperti pembebasan pajak penghasilan badan selama 10 tahun, pajak pertambahan nilai impor 0%, serta bea masuk yang ditanggung sepenuhnya. Dengan strategi investasi yang matang dan dukungan regulasi yang kuat, IKN diharapkan menjadi magnet bagi investasi yang akan mendorong transformasi ekonomi Indonesia ke arah yang lebih maju. IKN sebagai proyek strategis tidak hanya memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tetapi juga
bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan, memperkuat ketahanan lingkungan, dan menata ulang dinamika sosial politik Indonesia. Dengan visi sebagai kota modern dan berkelanjutan, IKN nantinya diharapkan menjadi simbol kemajuan yang mencerminkan keberagaman nasional. Namun, implementasi proyek ini menghadapi tantangan yang besar. Dari sisi ekonomi, keterbatasan anggaran negara menghambat percepatan pembangunan, sehingga diperlukan skema pembiayaan alternatif seperti kerjasama pemerintah dan badan usaha. Selain itu, realisasi investasi swasta yang masih jauh dari target juga menjadi hambatan tersendiri. Dari aspek lingkungan, pembangunan masif di kawasan yang sebelumnya merupakan hutan mengancam ekosistem lokal, meningkatkan deforestasi, serta beresiko menciptakan dampak ekologis jangka panjang. Secara sosial, adaptasi masyarakat lokal terhadap perubahan cepat berpotensi menimbulkan gesekan, terutama terkait dengan hak tanah adat dan mobilisasi tenaga kerja. Di sisi lain, peluang pengembangan IKN sangat besar. Keberadaannya diproyeksikan menjadi motor pertumbuhan ekonomi kawasan tengah dan timur Indonesia, menarik investasi, serta menciptakan ekosistem kota cerdas yang berbasis teknologi hijau dan berkelanjutan. Dengan infrastruktur yang terkoneksi dengan Balikpapan dan Samarinda, IKN diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang mendorong pengurangan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Dalam visi jangka panjang, IKN dirancang sebagai kota multifungsi yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat inovasi dan ekonomi hijau. Integrasi antara infrastruktur modern, teknologi pintar, serta pendekatan inklusif terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan menjadi kunci keberhasilan. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan politik yang konsisten, IKN memiliki potensi menjadi model pembangunan ibu kota masa depan yang tidak hanya modern, tetapi juga inklusif dan ramah lingkungan.